Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bab 7 dengan tema beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi kita sudah melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa nanti kita diberi kemudahan dalam belajar. Sebelum ke materi, ayo perhatikan. Ada yang mau nyanyi enggak? Ya, sebelum ke materi kita akan menyanyikan dulu lagu tentang rukun iman. Ada yang sudah tahu belum? Ya, dengarkan dulu Ibu ya. Kita nanti bersama-sama akan menyanyikan. Ini contoh dulu. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Dengarkan dulu, nanti kalian ikuti dan ulang-ulang terus supaya nanti menjadi hafal. Ketika kita berbicara tentang rukun iman, khususnya iman kepada Rasul, ada istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Salah satunya yaitu pengertian antara Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Yang pertama Nabi. Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi perbedaannya kalau Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain, sedangkan Rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Persamaannya adalah Nabi dan Rasul sama-sama laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang makna iman kepada Rasul Allah. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian antara Nabi dan Rasul, maka sekarang yang akan kita bahas adalah makna iman kepada Rasul Allah. Iman itu artinya percaya atau mempercayai atau yakin. Jadi, kalau iman kepada Rasul Allah itu apa? Berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah anak-anak memiliki tokoh idola? Punya tidak? Ya, dengarkan dulu ya. Ini di sini ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi intinya boleh-boleh saja kita memiliki tokoh idola atau orang yang diidolakan, tapi sepatutnya kita sebagai seorang muslim haruslah memiliki tokoh idola yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tadi dijelaskan bahwa di dalam diri Rasul itu sudah ada suri tauladan yang baik bagi kita semua. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib dan ada sifat mustahil.
Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu sifat wajib dan apa itu sifat mustahil? Nah, baik, kita bahas. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Nah, sifat apa saja yang termasuk sifat yang wajib pada seorang rasul? Di antara sifat wajib yang ada pada diri Rasul itu, yang pertama adalah sidik, yang artinya adalah jujur. Yang kedua yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga adalah amanah. Dan yang keempat adalah patonah, yang artinya cerdas. Sekarang lawannya atau mustahil. Artinya mustahil seorang Rasul itu memiliki sifat-sifat seperti yang pertama yaitu kizib, yang artinya dusta. Yang kedua yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang ketiga adalah khianat atau artinya berkhianat. Dan yang terakhir, tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat baladah atau bodoh. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita nyanyi terlebih dahulu. Siap ya, kita akan menyanyikan lagu 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, tahukah kalian berapa jumlah nabi dan rasul? Ada yang tahu tidak? Nah, untuk lebih jelasnya, ini dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berapa banyak nabi dan rasul. Kemudian Nabi menjawab, ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Ketika itu Nabi SAW tidak menyebutkan nama-nama mereka. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Itu terdapat dalam Quran surat Ghafir ayat 78. Jadi rasul yang wajib kita imani jumlahnya ada 25 sebagaimana yang telah kita lagunyakan sebelumnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa tujuan diutusnya Rasul? Nah, tujuan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu untuk menyampaikan kabar gembira dan untuk menyampaikan kabar buruk. Kabar gembira itu ditujukan kepada siapa? Kabar gembira itu ditujukan kepada siapapun yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Dan kabar buruk itu berupa apa? Berupa peringatan agar menghindari dari amal buruk. Nah, selain itu, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita praktikkan dan amalkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Dan yang harus kita selalu terapkan bahwa kita harus senantiasa percaya bahwa Rasul itu benar-benar ada. Rasul itu diutus oleh Allah kepada manusia untuk menyempurnakan amal manusia. Selain kita mempercayai Rasul, kita juga harus mempercayai rukun iman yang lainnya. Karena itu adalah pedoman untuk hidup kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran, di materi yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.